Yeremia 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Jikalau sudah menemukannya, mari kita baca secara bergantian. Dari ayat yang pertama saya akan baca, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan seterusnya sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacanya pertama kali. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Ya, demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia bukan hanya mereka yang membaca dan merenungkan, tetapi mereka yang melakukan firman itu siang dan malam. Bapak Ibu, bagi kita yang sudah memiliki anak, atau bagi kita yang sudah memiliki cucu, atau bagi kita yang memiliki keponakan kecil-kecil, atau bagi kita yang punya anak rohani, ya, bagi kita yang punya anak rohani, semualah ya, bagi kita yang punya anak kecil dan kita bertugas untuk mendidik anak. Bapak Ibu pernah pasti satu kali waktu Bapak Ibu itu mengambil sesuatu dari dia untuk tujuan yang lebih berharga. Misal nih, kalau saya punya anak ya, saya punya anak. Aras itu kadangkala itu nontonnya itu kenceng sekarang ini, cukup lumayan kenceng. Kami itu tahu bahwa kalau misalkan dia keseringan nonton, pasti ada sesuatu yang ganjil nanti pada waktu sensoriknya, motoriknya dan lain-lain. Sehingga kadangkala kami itu membatasi bagian nontonnya. Biasanya kalau misalkan dia pegang HP, mungkin tidak sampai lama HP itu terambil. Tapi responnya anak gimana biasanya? Nangis. Kadangkala kalau misalkan nonton TV, Bapak Ibu kalau misalkan malam-malam gitu ya, kalau malam-malam, ini anak saya kalau misalkan saya biarkan nonton TV terus, enggak tidur-tidur Bapak Ibu. Kalau misalkan sudah sampai jam 10 malam gitu, sampai jam 10 malam, itu enggak dimatiin lampunya, kadangkala enggak bakalan tidur sampai pagi Bapak Ibu. Ngajak main terus. Mungkin ada beberapa anak di sini juga begitu ya. Kalau misalkan dibiarin terus, waduh enggak tidur-tidur nanti. Kadangkala kita mengambil sesuatu yang berharga supaya dia itu memiliki nilai yang berharga juga. Kadangkala kita mengambil HP, wah tapi anak-anak itu pasti berontak. Ngapain kamu ambil HP saya? Kalau misalkan dia bisa ngomong. Betul atau betul? Ngapain engkau mengambil sesuatu yang aku inginkan? Kalau dia bisa ngomong. Tapi masalahnya kadangkala anak kecil nggak ngomong. Mungkin bagi kita juga pernah merasakan bahwa ketika anak kecil suruh makan. Bapak Ibu kalau misalkan anak suruh makan itu waduh kadangkala susahnya minta ampun. Betul atau betul? Kadangkala kalau misalkan pas tepak enake, waduh, oh enak kasih suap 1, 2, 3, enggak kerasa sudah habis. Tapi kalau misalkan sudah 2 suap kadangkala anak segini, wah. Artinya Bapak Ibu gimana? Mangkel bukan? Wes dikasih buah, misalkan kita beli buah mahal. Beli buah yang terbaik supaya mendapatkan gizi yang baik. Tetapi ketika kita belikan, nyoh nak, anak itu moh. Niru mamai. Oh enggak ya. Kadang-kala apa yang kita pikirkan? Jengkel bukan? Mungkin anak itu ketika dia berontak, dia itu akan bilang, Pak, Mak, aku nggak mau yang bagian ini. Aku maunya bagian yang itu. Pak, Mak, aku tetap mau main HP. Aku nggak mau HP ku diambil. Pak, Mak, aku tetap mau nonton. Aku nggak mau tontonanku dimatiin. Padahal kalau misalkan keterusan main HP, nggak baik bukan? Padahal kalau keterusan nonton nggak baik bukan? Kita kan tahu yang terbaik, kita berikan kepada anak kita, tapi kadang-kala anak kita bilang, aku gak mau yang seperti papa mau. Betul atau betul? Gimana perasaan Bapak Ibu ketika anak kita kayak gitu? Dan dia tantrum, nangis mati-matian, mungkin membuat kita malu ketika ada di luar sana. Anak nangis mati-matian, anakku kok kayak gini sih.
Betul atau betul? Bapak Ibu coba kita lihat ketika anak kita nangis, ketika meminta sesuatu yang terbaik, tapi Tuhan bilang bahwa bukan itu yang terbaik, ini yang terbaik. Dan kita refleksikan bahwa itu adalah kita dan Tuhan. Kita bilang, Tuhan aku mau ini yang terbaik. Tetapi Tuhan kenapa kasih yang itu? Dan kita merengek-rengek, kenapa Tuhan kasih yang itu? Mungkin perasaan Tuhan sama seperti Bapak Ibu ketika jengkel ketika anaknya beli yang terbaik, anaknya bilang, mau. Gimana perasaannya? Jengkel. Mungkin Tuhan akan bilang, aku duwe anak kok kaya ngene sih. Wis dikei sing terbaik. Ngerengek-ngerengek minta yang sesuai dengan diinginkan. Bapak Ibu pernah nggak memikirkan tentang perasaan Tuhan sama seperti perasaan kita kepada anak-anak kita? Gimana Tuhan merasakan ketika kita minta A, tapi Tuhan berikan B dan kita bilang, Tuhan engkau enggak becus kasih aku yang kayak gini. Mungkin dia akan bilang, mungkin ngelus dodo Tuhan ya. Aduh, anakku. Bapak Ibu, kadangkala Bapak Ibu, Tuhan itu bekerja sedemikian. Apa yang kita baca hari ini mengungkapkan satu seniman yang luar biasa daripada Tuhan. Kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya teks khotbah saya itu ada dalam satu kalimat ini Bapak Ibu. Nanti setelah ini Bapak Ibu mau pulang enggak apa-apa. Ya, karena udah selesai sebenarnya. Bapak Ibu, Tuhan itu seperti seniman yang hebat. Kadang ia menghapus beberapa coretan dalam lukisan hidup kita untuk menyatakan sesuatu yang lebih berharga. Bapak Ibu, kita kadang-kala punya keinginan yang besar. Kadang-kala kita punya keinginan yang begitu luas. Tetapi kadang-kala Tuhan juga mencoret, oh keinginanmu yang A itu enggak baik, dicoret. Diganti si B. Pernahkah Bapak Ibu berdoa A ternyata dijawab B? Pernah? Pernah. Kadang-kala kita bilang, Tuhan kok ngini sih? Tapi pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa ada sesuatu rencana yang indah nanti ke depan Tuhan akan taruh? Kadang-kala Tuhan memang mencoret bagian hidup kita. Mencoret bagian yang kita inginkan. Untuk apa? Bukan karena Tuhan jahat. Tetapi untuk menyatakan sesuatu yang lebih berharga. Lebih berharga. Dan itulah yang Tuhan nyatakan ketika Tuhan bilang bahwa aku adalah sang penjunan yang agung. Dan itulah yang Tuhan bilang bahwa ketika sang penjunan itu menjunan sesuatu tanah liat. Kalau misalkan di sini dibilang tukang periuk ya. Tukang periuk. Tapi juga bisa dibilang penjunan gitu ya. Itu membicarakan tentang kuasa untuk membentuk umatnya menjadi bejana yang indah. Bapak Ibu, enggak mungkin orang akan membuat sesuatu dengan ya carut marut lah. Ya aku pengen buat, ngapain kamu buat? Ya iseng aja buat. Tapi kadang-kadang orang yang iseng hasilnya juga bagus juga ya. Tapi ada banyak orang kadang-kala, orang iseng, ya buat apa? Ya enggak buat apa-apa sih, supaya kesibukan aja. Wah itu kadang-kala juga yang perlu dipertanyakan ya. Berarti kengangguran ya. Tapi enggak pernah ada ceritanya ketika orang membuat sesuatu dengan enggak ada tujuannya, itu enggak ada. Pasti ada tujuan yang akan dicapainya. Dan inilah Tuhan ketika membuat sesuatu, itu pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Membentuk umat-umatnya. Mereformasi umat-umatnya. Nah, kita coba lihat mengapa sih Tuhan menggunakan perumpamaan penjunan. Menggunakan perumpamaan tukang periuk. Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan. Di dalam kehidupan pada waktu itu. Ini kehidupan Yeremia pada waktu melayani. Wah, bangsa itu tuh mengalami kemajuan yang begitu pesat. Dari segi militer. Wah, mereka itu bagus sekali. Ya, bisa dikatakan mungkin militernya itu cukup lumayan baik dari kerajaan sebelumnya. Dari raja-raja Manase dan yang lain-lain. Lebih baik. Selain militer, ternyata di bidang ekonomi, kepemimpinan Raja Yosia itu juga ciamik. Waduh, ekonominya itu bisa cukup lumayan pesat perkembangannya. Baik sekali. Dari segi militer baik, dari segi ekonomi baik, dari segi sosial juga baik, Bapak Ibu. Semuanya menjadi baik. Semuanya bagus sekali. Tapi ada tapinya. Saya sudah cantumkan di situ. Namun
semua kejayaan itu, segi militer, segi ekonomi, segi sosial, ternyata tidak dibarengi dengan reformasi agama. Reformasi spiritual. Sehingga semua yang baik-baik itu, kayak ekonomi, kayak sosial, kayak militer, kira-kira ada gunanya enggak? Kalau tidak dibarengi dengan segi agama, ada gunanya. Tetapi apakah bermakna di mata Tuhan? Tidak. Mereka melakukan begitu banyak penyembahan berhala. Mereka melakukan begitu banyak penyembahan-penyembahan bukan kepada Allah, tetapi kepada ilah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mereka harus direformasi hatinya. Mirip dengan 1517 pada 507 tahun yang lalu. Ada begitu banyak hal yang menjadi kesalahan gereja-gereja pada waktu itu. Ada begitu banyak. Sehingga seperti yang saya bilang di awal, Martin Luther dipakai Tuhan. Sebelum-sebelumnya sebenarnya sudah ada. Banyak sekali, Wycliffe, John Huss, semuanya ada. Tetapi Martin Luther dipakai Tuhan secara luar biasa. Memakukan 95 dalilnya. Sehingga kesalahan-kesalahan itu bisa diperbaiki. Sehingga kita disebut namanya reformasi. Tanggal berapa? 32 Oktober. Berarti tidak ngantuk ya. 31 Oktober. Diperingati hari reformasi. Karena apa? Mereformasi. Dari apa? Dari deformasi. Reformasi ada karena ada deformasi. Reformasi itu pembaruan. Deformasi itu kesalahan-kesalahan. Itulah sebabnya ada satu pepatah. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Tidak akan ada sebab kalau tidak ada nggak akan ada akibat kalau tidak ada sebab. Betul atau salah ya? Betul ya? Ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Kesalahan-kesalahan orang-orang para bapak-bapak gereja pada waktu itu. Sehingga kita disebut Kristen Protestan. Bukan prosetan ya. Protestan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ternyata kesalahan-kesalahan itu sudah ada di zaman-zaman dulu. Bagi Yosia pada waktu itu sudah banyak kesalahan-kesalahan. Banyak sekali. Memang ada kemajuan. 15-17 banyak kemajuan. Tetapi ternyata juga ada begitu banyak kesalahan. Mungkin bagi mereka itu wajar. Tetapi saya mau ngomong bahwa sesuatu yang wajar itu belum tentu benar. Betul atau betul? Sesuatu yang wajar itu belum tentu benar. Kadang-kala orang melakukan, wajar kok melakukan berlaku seperti itu. Mengapa? Karena banyak orang juga kok yang ngelakuin kayak gitu. Dicek dulu Bapak Ibu. Apakah itu benar atau enggak? Kadang-kala sesuatu yang wajar belum tentu itu benar. Banyak sekali orang bilang bahwa segala sesuatu kalau orang lain berbuat seperti itu, aku mau juga berbuat seperti itu. Kenapa berbuat seperti itu? Kalau misalkan saya nggak diberbuat seperti itu, saya nanti disangkain orang gila. Kok beda dewe? Bapak Ibu, kesalahan-kesalahan terjadi. Terus menerus. Sehingga perlu yang namanya reformasi. Dalam hidup kita pun juga perlu memikirkan hal ini. Ada begitu banyak sekarang kesalahan-kesalahan terjadi. Ketika kita satu, mungkin kita mendidik anak kita. Kedua, mungkin ketika kita cara mengasihi orang. Ketiga bahkan, mungkin kesalahan itu terjadi di gereja. Ketika kita melayani Tuhan. Coba kita cek hati kita. Kita cek diri kita. Apakah hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan? Ketika kita merenungkan bagian tukang periuk ini Bapak Ibu. Ada sesuatu yang indah ketika Tuhan berkata kepada Yeremia. Bangsa itu sekarang sudah bobrok. Bangsa sekarang sudah rusak. Sekalipun mereka maju tetapi mereka dalam nilai agama itu mereka rusak. Sekarang kamu pergi ke tukang periuk. Kata Tuhan. Nah lucunya ketika Yeremia pergi.
teks itu dia bilang gini, kebetulan memang tukang periuk itu bekerja. Kebetulan tukang periuk itu bekerja. Bapak Ibu, saya itu pernah waktu baca ini saya mengandai-andai ya. Kalau Tuhan nyuruh Yeremia gitu ya. Tuhan nyuruh Yeremia, Yeremia kamu pergi ke tukang periuk. Tiba-tiba ketika dia pergi ke tukang periuknya nggak kerja. Terus bikin apa ya kayak gitu ya. Kan ini kebetulan tukang periuknya kerja kan. Kalau misalkan Yeremia sudah pergi nih. Ternyata pada waktu dia pergi, tukang periuknya ternyata cuma nyantai-nyantai, nggak kerja. Mungkin nggak ada tulisan Yeremia ini. Tetapi di sini menunjukkan satu hal, Bapak Ibu. Bahwa Tuhan itu ketika dia mengutus seseorang, dia itu pasti membuat rencana-rencana yang tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika Yeremia diutus pergi, dia taat untuk pergi. Dan di ayat yang keempat, Bapak Ibu coba perhatikan, Bapak Ibu. Ayat yang keempat, silahkan baca di Alkitabnya. Ketika Yeremia memperhatikan tukang periuk itu, Yeremia menuliskan di ayat yang keempat begini. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangan itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Apabila bejana itu rusak, tanah liat itu di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali bejana lain. Nah pertanyaannya begini, tanahnya diganti enggak? Tanahnya diganti enggak? Enggak. Apanya yang diganti? Bentuknya. Betul? Sehingga Yeremia itu ingin ngomong begini loh Bapak Ibu. Bukan tanahnya yang berkualitas buruk, melainkan bentuk yang tidak sesuai harapan. Sekali lagi ya. Ketika Yeremia memperhatikan tukang periuk itu, dan bejananya itu rusak, tanahnya itu tidak diganti loh. Tanahnya itu tetap pakai itu, tetapi bentuknya aja yang diubah. Mungkin bukan diubah, diperbaiki mungkin. Mungkin bukan cuma diubah, mungkin dipoles sedikit. Sehingga Bapak Ibu, hal ini ingin menyatakan begini. Ketika manusia, ini kalau misalkan kita perhatikan ya, tanah liat itu membicarakan tentang manusia, penjunan itu tentang Allah. Ketika manusia berbuat buruk misalkan, umat pilihannya berbuat buruk, Tuhan gak ganti loh. Tuhan gak ganti loh. Weh, si A ini berbuat buruk, wes tak ganti si B. Oh enggak. Enggak gitu. Ternyata si A yang buruk itu tetap si A. Tetapi apanya yang diganti? Perbuatannya itu loh yang diubah sama Tuhan. Hatinya itu yang ingin diubah sama Tuhan. Bukan karena dia buruk selalu itu ganti si B. Bukan si B buruk ganti si C. Enggak. Di teks ini berbicara bahwa apabila tanah itu rusak, mungkin diambil. Mungkin pada waktu diambil mau dibentuk, dia pukul. Mungkin dia juga menekan dengan keras. Mungkin dia juga mau melempar sesuatu, memutar-mutar, mengotak-ngatik. Sehingga dia merasakan bahwa cek susah ya. Tapi bukan kasih penjunan. Saya kurang paham sih penjunan itu gimana cara kerjanya. Tapi pada waktu saya lihat, tanah itu kadang-kala dilempar. Setelah dilempar dia bentuk-bentuk. Setelah dia bentuk-bentuk, mungkin dia juga pernah pukul itu. Kalau enggak jadi diambil lagi, dilempar lagi, dipukul lagi. Mungkin ditambahkan air. Mungkin juga ditambahkan air panas. Atau mungkin dipakai kuas. Atau mungkin dia pakai tekanan-tekanan yang luar biasa supaya bejana itu terbentuk. Yang intinya tanah itu enggak dibuang. Bapak Ibu, ini mengisahkan tentang bagaimana kehidupan kita. Mungkin kita saat ini sedang mengalami kebobrokan yang luar biasa. Atau mungkin saat ini kita mengalami kesalahan yang luar biasa. Tapi di tangan Tuhan, Tuhan gak membuang kita. Di tangan Tuhan, Tuhan tidak menyingkirkan kita. Di tangan Tuhan, Tuhan tidak pernah melemparkan kita ke yang lain. Enggak. Tapi tangan Tuhan tetap terus memegang kita. Tapi memegangnya dengan membentuk kita. Mungkin kita saat ini dipukul Tuhan. Mungkin saat ini kita dilemparkan Tuhan. Atau mungkin saat ini kita ditekan dengan keras oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi bejana yang lebih indah. Supaya apa? Supaya kita menjadi bejana yang lebih berharga. Supaya apa? Supaya kita menjadi bejana yang berguna bagi orang lain.
Saya tidak tahu kehidupan kita saat ini seperti apa. Saya tidak tahu. Apakah kita saat ini sedang terhempas? Ataukah saat ini kita sedang tertekan oleh karena tekanan yang luar biasa oleh dunia? Sehingga Tuhan menekan kita supaya kita itu sadar bahwa kehidupan kita itu berharga di mata Tuhan. Menjadi bejana yang paling indah di mata Tuhan. Mungkin kita saat ini sedang berteriak kepada Tuhan. Tuhan, mengapa saya berlaku begini? Mengapa saya sekarang mengalami kesusahan yang seperti ini? Mungkin Tuhan akan bilang, aku penjunan dan aku membentuk kamu. Tidak ada penjunan yang tidak ditekan. Tidak ada penjunan yang tidak memukul. Tidak ada penjunan yang tidak mendidik. Semuanya Tuhan perlakukan itu demi apa? Demi kita menjadi bejana yang indah. Bapak Ibu, cara kerja Tuhan itu bukan sekedar mengubah kita menjadi manusia baik. Gampang untuk menjadi manusia baik. Gampang Bapak Ibu. Kita lihat teladan orang lain kita bisa menjadi baik. Tetapi cara Tuhan bukan itu. Cara Tuhan adalah menjadikan kita manusia baru. Sekali lagi. Cara Tuhan bekerja bukan menjadikan kita manusia baik. Tapi cara Tuhan bekerja adalah menjadikan kita menjadi manusia baru. Yang baik belum tentu baru. Betul? Bapak Ibu, para koruptor baik enggak? Baik. Bangun jalan kan? Gimana enggak baik kan? Bikin program-program kan? Baik. Tetapi apakah dia punya manusia yang baru, hati yang baru? Tidak. Bapak Ibu, orang baik belum tentu manusia baru. Banyak kok orang di luar Kristen itu lebih baik daripada orang Kristen. Betul? Harusnya kita malu Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena kita itu manusia baru yang harusnya baik. Manusia baik belum tentu baru. Tapi manusia baru harusnya baik. Itu harusnya Bapak Ibu. Ketika kita bilang bahwa, oh aku ini orang Kristen. Waduh tapi kehidupannya, oh ya Allah. Bapak Ibu kadang-kala saya ngelus dodo. Iki wong Kristen apa udu. Bapak Ibu kita ini manusia baru. Harusnya kita berlaku baik. Mengapa sih kita susah sekali berlaku baik? Mengapa sih kita susah berkancah dalam hidup kebenaran? Kadang-kala kita hidup di dalam dosa. Terus menerus. Mungkin kita dalam kobangan yang sama. Terus kita bilang, enggak kak, aku enggak korupsi kok. Enggak kak, aku enggak mencuri kok. Enggak kak, aku enggak melakukan sesuatu hal pembunuhan. Enggak kak, aku enggak melakukan sesuatu hal yang lain-lain. Bapak Ibu, ada satu teks Alkitab yang pernah bilang begini. Jikalau engkau mengetahui bahwa itu baik dan tidak melakukannya berarti, sekali lagi, kok enggak ada yang ini ya. Jikalau engkau tahu hal yang baik tetapi tidak melakukannya berarti dosa. Tidak ada yang berani ya. Bapak Ibu, dosa itu sama loh di depan mata Tuhan. Kita tidak jauh beda kok sebenarnya dengan para koruptor yang korupsinya 1T yang barusan ketangkep sama Jaksa Agung. Yang korupsinya mungkin 271T yang merugikan negara karena korupsi TIE itu. Kita juga tidak jauh beda kok sebenarnya sama orang-orang yang mungkin dalam penjara yang melakukan prosesi sama anak buahnya yang inisial F dan S. Karena kenapa? Karena kita sama-sama berdosa Bapak Ibu. Kita sama-sama berbuat kesalahan kok. Cuman memang bentuknya saja yang berbeda, betul atau betul? Bentuknya dia pembunuhan, tapi kita kemunafikan biasanya. Kita berlaku baik, ujung-ujungnya, titenono ya lek kon enggak berbuat baik lagi kepadaku ya. Awas. Mungkin kita juga bisa menutupi segala sesuatu supaya kita terlihat bahwa kita dan ter. Padahal di hadapan Tuhan, Tuhan bilang, itu salah loh. Bapak Ibu, kita perlu untuk mengoreksi hidup kita yang sedemikian. Kita perlu untuk kita melihat hidup kita. Dosa tetap dosa di hadapan Tuhan.
Kesalahan tetap kesalahan. Itu adalah deformasi yang harus kita reformasi dalam hidup kita. Kita perlu cek hati kita apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan. Dan apakah kita sudah bilang bahwa Tuhan, aku mau Engkau bentuk dalam hidup ini. Dan itu adalah proses Tuhan, Bapak Ibu. Segala sesuatu adalah proses Tuhan. Bapak Ibu, ada satu orang bernama Soren Kierkegaard. Kalau baca harusnya Soretki Gegung. Dia pernah bilang begini, Bapak Ibu. Hidup itu hanya bisa dijalani maju. Tapi dipahaminya mundur. Sekali lagi. Hidup itu hanya bisa dijalaninya maju. Tapi dipahaminya mundur. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Bapak Ibu enggak tahu alur kehidupan kita ke depan itu seperti apa. Betul ya? Kita cuma bisa merencanakan. Tetapi ketika Bapak Ibu tahu makna hidup, kadangkala itu Bapak Ibu itu melihat ke belakang. Oh, lewat yang kemarin ternyata begini ya. Nanti ke depan aku harus begini. Itulah sebabnya Soren Kierkegaard itu bilang begini. Hidup itu hanya bisa dijalannya maju. Tapi kalau mau paham tentang hidup, kamu harus melihatnya mundur. Melihat pengalaman-pengalamanmu kemarin-kemarin itu loh. Yang sebagai proses Tuhan yang kemarin-kemarin itu loh. Kamu lihat, supaya apa sih? Supaya kita itu hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau misalkan kita sudah berbuat salah, ya lihatan kamu kemarin berbuat salah. Dan kamu lihat bahwa itu salah ternyata. Sekarang tujuannya apa? Kita merubah hal itu. Supaya kita benar di hadapan Tuhan. Betul atau betul? Itu adalah proses Tuhan yang memperbarui dan mengubahkan. Tuhan kadangkala memukul. Iya, memukul. Mungkin kita saat ini dipukul, saya kurang tahu. Karena kesalahan-kesalahan kita mungkin. Banyak orang bilang bahwa ketika kita dipukul, wah itu adalah perbuatan iblis. Bapak Ibu cek sak noni iblis, Bapak Ibu. Kadangkala kita kambing hitam kan. Salah dikit, aduh iblis bekerja. Saya percaya Bapak Ibu iblis bekerja. Tapi kadangkala kita itu hidup di dalam pencobaan karena diri kita sendiri ini loh. Kadangkala kita menjeburkan diri ke dalam pencobaan. Yakobus bilang, orang jatuh dalam pencobaan, Tuhan tidak mencobai siapapun. Kadangkala kita jatuh dalam pencobaan karena siapa? Diri kita sendiri. Tapi kadangkala kita bilang, iblis yang bekerja. Saya pernah ibadah, Bapak Ibu, mati lampu. Yang WL langsung bilang begini, iblis gak tinggal diam. Ya saya percaya iblis bekerja Bapak Ibu, saya percaya. Tapi kadangkala juga kita harus cek. Kadangkala segala pencobaan itu oleh karena diri kita. Sudah tahu kolesterolnya besar. Tahu di depan kepiting, waduh enak-enak. Terus kita berdoa, Tuhan beri aku kesehatan. Makan kepiting. Tetap kolesterol Bapak Ibu. Bukan karena iblis. Kasihan saya sama iblis tuh kadang. Di kambing hitam kan. Tapi karena kita mencobai diri kita untuk makan itu. Bapak Ibu ketika tahu hal itu, ngerepoti Tuhan kita itu. Ya kan? Dikit-dikit Tuhan beri aku kesehatan. Udah kolesterol makanannya kepiting. Makanannya apa? Makanannya ini. Ya tetap aja kolesterol Bapak Ibu. Kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan yang gak benar. Ya udahlah. Gak usah lakukan itu. Udah tahu kita sudah sakit, ya sudahlah, jangan mencobai diri kita untuk lebih jatuh di dalam sakit itu. Betul atau betul? Udah tahu bahwa hidup kita itu sudah diperbarui Tuhan, tapi kita tetap aja buat kesalahan. Saya tidak tahu ketika Tuhan memberi pukulan kepada kita. Mungkin sekarang kita mengalami kehilangan, tekanan, penderitaan, atau bahkan sekarang merasa sendirian. Yang dulu kita bilang bahwa di manakah Tuhan? Harusnya ketika kita melihat bahwa Tuhan membentuk kita tidak teriak lagi, di manakah Tuhan? Tetapi kita bilang, itu adalah kasih Tuhan. Amin. Amin enggak? Mungkin kita mengalami kehilangan, sekali lagi Bapak Ibu ya. Mungkin kita mengalami tekanan, atau kita mengalami penderitaan, atau bahkan kita merasa tinggalkan sendirian. Yang dulunya kita bilang bahwa, di manakah Tuhan? Harusnya ketika kita menyadari bahwa kita ada di tangan penjunan, yang setiap hari dijunan oleh Tuhan, kita sudah pindah. Kita nggak teriak di mana Tuhan, kita langsung teriak,
Itu adalah kasih Tuhan yang mengubahkan. Amin. Karena mengapa? Karena segala sesuatu Tuhan memproses hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tidak pernah akan membuang kita. Tapi Tuhan tetap terus pegang kita. Tujuan Tuhan adalah mengubah hati kita. Yang dulunya adalah gak ada bentuknya sama sekali. Dijunan oleh Tuhan. Ditenun sama Tuhan. Sehingga menghasilkan suatu bejana yang indah. Dan bisa dinikmati oleh orang lain. Dan itu adalah hidup kita. Menjadi serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menikmati proses Tuhan. Mari kita menikmati segala sesuatu yang memproses hati Anda dan hati saya. Yang memproses setiap kita yang terus-menerus Tuhan ubahkan hidup kita. Mari kita nikmati itu. Sehingga orang yang menikmati proses pasti mengalami progres. Sekali lagi. Orang yang menikmati proses pasti mengalami progres. Pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Menjadi serupa dengan Tuhan. Saya tidak tahu kesalahan apa yang ada dalam diri kita saat ini. Penderitaan apa yang ada dalam diri kita saat ini. Pukulan apa yang Tuhan berikan bagi Anda saat ini. Tekanan apa yang Tuhan berikan bagi Anda saat ini. Tapi nikmatilah. Ngomong memang enak di mimbar. Tapi mari sama-sama kita renungkan bagian ini. Kita lakukan bagian ini sebagai proses Tuhan. Supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan hanya menekan kita sedikit. Memukul kita sedikit. Bahkan mencubit kita sedikit. Supaya kita menjadi bejana yang indah di mata Tuhan. Itulah sebabnya cek hati Anda. Dan rubah sikap kita. Menjadi berharga di mata Tuhan. Kita tunduk kepala dan kita berdoa.